Saudara mau teguh imanmu dalam Tuhan, engkau tidak bisa sendirian. Kadang-kadang kau kan goyah. Kadang-kadang kau rasa benar enggak ya Tuhan, benar enggak ya Tuhan katanya Tuhan itu baik. Dia tetap gadis miskin yang sederhana. Tetapi Elisa berkata, engkau paling bahagia. Engkau lebih berbahagia daripada ratu yang tinggal di istana yang punya semua yang mewah. Karena engkau punya yang paling mulia, yaitu Yesus dalam engkau. Haleluya. Saja kita buka tangan kita sama-sama. Kita berdoa, Bapa di surga, dari kehadiran-Mu tengah-tengah kami, tahta-Mu yang kudus tengah-tengah kami. Berkati kami dengan firman-Mu. Kami buka tangan kami, tapi lebih daripada itu kami buka hati kami. Kau berbicara kepada kami hari ini. Kuatkan kami, hiburkan kami, tapi bawa kami lebih lagi. Mengenal kehendak dan rencana-Mu yang indah. Dan lebih daripada semua, dibawa kami mengenal pribadi-Mu. Menemukan Engkau di dalam firman-Mu ya Tuhan. Olehnya kami boleh hidup yang kekal di dalam pengenalan kami akan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk, saya terkasih. Mari buka bersama dengan saya di dalam Injil Lukas, pasal yang pertama. Kita membaca dari ayat yang ke-39 sampai dengan ayat yang ke-45. Terus minggu-minggu ini disebut Minggu Advent. Artinya kita sedang ada di minggu-minggu perayaan kelahiran daripada Tuhan Yesus. Ya, hari yang kita biasa sebut hari Natal. Kita rayakan sekitar 8 hari lagi. Ya, on the Monday week. Dan karena itu saya ingin bagikan kepada saudara tentang satu kisah singkat daripada Natal, saudara, yang indah sekali yang kita bisa belajar sama-sama daripada firman Tuhan. Nah, kalau saudara ada di ibadah di BIC Melbourne 3 minggu yang lalu, waktu saya sampaikan firman Tuhan, saudara tentu ingat waktu saya sampaikan dari kitab Daniel pasal yang ke-6, ya, yaitu tentang Daniel tentunya. Dan karena itu hari ini, saudaraku, dari bacaan ini, saudara, kita belajar tentang seorang perempuan namanya Elizabeth. Oke? Ya, saudara yang mengerti, saudara bisa tertawa dalam hati, tapi mari kita baca sama-sama. Oke? Injil Lukas pasal yang pertama, 39 sampai dengan 45. Oke, yuk kita baca. Berapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang dalam rahimnya. Dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Saudara-saudara, saya ingin sampaikan kepada saudara hari ini dari kisah yang singkat ini tentang satu hal yang saya sebut sebagai Spirit-filled fellowship. Oke? Saudara-saudara, kalau saudara sudah lama ada di gereja Pentakosta, karismatik, saudara pasti sering dengar istilah ini, Spirit-filled. Okay? Yaitu saudara bicara tentang dipenuhi Roh Kudus. Dan hari ini kita akan belajar saudara bagaimana kita ada di persekutuan di mana semua yang ada di situ adalah orang-orang dipenuhi Roh Kudus, dan apa yang terjadi kalau kita ada di dalam Spirit-filled fellowship. Bukan hanya sekedar fellowship, bukan sekedar kumpul-kumpul, tetapi saudaraku di mana Roh Kudus memenuhi, bekerja, hadir, ada sesuatu yang indah. Baik, kita akan mulai saudaraku dari ayat 39. Di situ dikatakan begini, beberapa waktu kemudian, berapa waktu kemudian? Nah, berapa waktu kemudian setelah apa? Setelah ayat
38. Nah, kalau sudah baca dalam ayat 38, di situ adalah akhir daripada percakapan Maria dengan malaikat Gabriel. Di mana malaikat Gabriel memberi tahu kepada Maria satu berita yang sangat mengejutkan. Maria adalah seorang gadis yang masih sangat muda, saudaraku, bahkan beberapa penafsir Alkitab berkata masih remaja, ya. Dan dia tinggal, saudaraku, di sebuah kota kecil yang tidak terlalu terkenal pada waktu itu, yaitu namanya Nazaret. Dia didatangi oleh malaikat Gabriel, utusan daripada Allah sendiri yang membawa pesan. Dan berkata, engkau mendapat kasih karunia Allah. Engkau dapat pilihan kasih karunia daripada Allah. Yaitu engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan engkau memberi nama dia Yesus, dan dia adalah anak Allah yang maha tinggi. Saudara-saudara, Maria kaget luar biasa. Dan dia langsung bertanya kepada malaikat Gabriel, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Gimana aku ini bisa punya anak? Aku ini belum bersuami. Memang, saudaraku, dia sudah bertunangan dengan Yusuf, yang adalah seorang tukang kayu di situ. Tapi bagaimana mungkin? Kemudian malaikat Gabriel jawab, Roh Kudus akan turun ke atasmu. Ya, saudara-saudara, saudaraku, malaikat Gabriel sudah memberi satu kunci, memberikan hint, memberikan clue. Engkau akan punya anak, bukan seperti apa yang terjadi pada manusia yang lain, yaitu hasil daripada hubungan suami istri. Tapi akan punya anak dari pekerjaan supranatural daripada Allah, yaitu lewat Roh Kudus. Terus saudara, ini benar-benar baru pertama kali terjadi di dalam sejarah manusia dan satu-satunya yang terjadi. Dan saudara, kemudian malaikat Gabriel itu kasih satu hint lagi kepada Maria. Di ayat yang ke-36. Saudara lihat Alkitab saudara, pasal 1:36 Injil Lukas. Sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu ya, familimu itu, ya, bahkan banyak orang berkata cousin, ya, sepupumu itu, sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Jadi malaikat Gabriel berkata kepada Maria, Maria, aku beritahu padamu, kamu ingat kamu punya family namanya Elisabet. Oke? Sudah tahu? Elisabet itu istri pada seorang imam, namanya Zakaria, betul, saudaraku, bukan Daniel, oke? Ya, saudaraku. Nah, saudara-saudara, jadi itu, familimu itu, Elisabet, kamu tahu nggak? Dia itu nomor 1 mandul, nggak bisa punya anak. Dan yang kedua, dia sudah tua, sudah menopause. Tapi, dia saat ini sedang hamil bulan yang ke-6. Maria, pikir baik-baik. Siapa yang bisa buat Elisabet mengandung? Jelas bukan suaminya. Artinya, saudaraku, itu bukan hanya sekedar dari suaminya. Tetapi itu benar-benar mujizat daripada Allah. Ya, itu adalah benih daripada suaminya, tetapi Allah yang mengerjakan mujizat itu dalam diri Elisabet. Kenapa malaikat Gabriel sampaikan ini? Karena dia ingin berkata kepada Maria, kalau engkau pikir engkau tidak mungkin lihat Elisabet, engkau bisa tahu bahwa Allah adalah Allah pembuat mujizat. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Nah, saudara-saudara, jadi malaikat Gabriel ini kasih tahu kepada Maria tentang Elisabet. Kenapa, saudaraku? Saudara tahu, apa yang Allah inginkan dari dalam diri kita adalah iman, percaya kepada Dia. Betul? Dan waktu saudaraku Maria mendengar saudaraku berita daripada malaikat Gabriel tentang Elisabet, dia langsung menjawab, aku ini hamba Tuhan. Lakukan apa yang ada padaku sesuai dengan kehendak-Mu. Dia langsung menyerahkan dirinya, bilang, ya sudah, aku ikut. Tetapi saudara-saudara, saya percaya sebagai seorang gadis kecil, saudaraku, dia belum hilang terkejutnya, dia mungkin bingung, bahkan dia mungkin merasa takut. Bagaimana nanti? Kalau benar ini terjadi, nomor 1, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Tapi bagaimana kalau itu sampai benar-benar terjadi? Apa yang orang akan katakan tentang aku?
Dan saudaraku, ketakutan Maria bukan ketakutan tidak beralasan. Sebab saudara tahu, akhirnya tunangannya namanya Yusuf, saudaraku, memiliki kekhawatiran ketakutan yang sama. Waktu dia mulai melihat, saudaraku, perubahan fisik pada diri Maria, maka dia mulai tahu bahwa Maria ini sedang mengandung, dan dia berkata, bagaimana mungkin dia mengandung? Kita ini belum pernah menikah. Kita ini belum menikah, kita baru bertunangan. Dan saudara-saudara, itu adalah satu aib yang sangat besar di kalangan masyarakat Yahudi pada saat itu. Dan saudara-saudara, Tuhan mengerti struggle yang dihadapi oleh Maria. Dan yang kita harus tahu, saudaraku, kalau kita mau lebih mengerti lagi, kita mesti ngerti konteks pada zaman itu. Saudara dengar baik-baik. Malaikat Gabriel datang kepada Maria, itu setelah sebelumnya dia datang kepada Zakaria, suami daripada Elizabeth, di bait Allah waktu dia lagi melaksanakan tugas keimaman. Itu benar-benar, saudaraku, Tuhan menyampaikan pesan kepada manusia lewat malaikat Gabriel. Dengar baik-baik. Pesan disampaikan oleh malaikat Gabriel itu adalah pesan yang pertama Tuhan sampaikan kepada manusia setelah 400 tahun Tuhan tidak pernah bicara. 400 tahun tidak ada suara Tuhan, tidak ada nabi, tidak ada pesan Tuhan. Pesan Tuhan terakhir disampaikan saudaraku lewat Nabi Maleaki. 400 tahun sebelum malaikat Gabriel bicara kepada Zakaria. Dan kalau saudara ingat, saudara tentu tahu malaikat Gabriel sampaikan kepada Zakaria tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Dan kalau saudara membaca dalam kitab Maleaki pasal yang terakhir, maka pesan daripada Tuhan kepada umat Tuhan pada waktu itu, ya, orang Israel, orang Yahudi yang baru pulang daripada pembuangan lewat Nabi Maleaki. Dia berkata, aku akan mengirim utusanku dan dia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Dan saudara tahu itu adalah nubuat tentang Yohanes. Karena itu saudara, 400 tahun Allah diam, dan nubuat berikutnya, firman Tuhan berikutnya adalah tentang Yohanes menggenapi perkataan terakhir 400 tahun. Sudah bisa bayangkan 400 tahun tidak pernah ada suara Tuhan. Tiba-tiba sekarang ada suara Tuhan. Tentu saudaraku akan menjadi satu hal yang bingung. Ini benar atau enggak? Tuhan tidak pernah ngomong selama ini. Oke? Lain saudaraku dengan hari ini. Di mana tiap hari ada orang yang ngomong, saya dengar suara Tuhan, Tuhan bicara kepada saya, Tuhan kasih mimpi, Tuhan kasih pesan. Tiap hari saudaraku. Banyak orang yang ngomong seperti itu. Hari itu saudaraku tidak ada satupun orang yang berkata, saya dapat pesan Tuhan, enggak ada. Karena itu buat Maria, sesuatu yang sangat-sangat baru, sesuatu yang sangat asing, dan saudaraku tidak mudah untuk percaya. Dan lebih daripada itu, bukan hanya tidak mudah buat dia percaya, tidak mudah juga buat orang lain untuk percaya. Sekarang saudaraku, dia mau cerita sama siapa? Dia mau ngomong sama siapa? Yusuf tunangannya pun tidak percaya, saudaraku. Sebelum nanti malaikat datang, saudara ingat ya, di dalam mimpi, saudara baca Matius pasal 1. Dia mau cerita sama siapa? Dan disitulah Tuhan tahu pergumulan dari Maria. Dia berkata, temui sanakmu Elizabeth. Dia pasti percaya. Kenapa? Karena dia juga sedang mengalami mujizat yang sama seperti yang kau alami. Nah, saudara-saudara, apa pelajaran buat kita hari ini? Saudara mau kuat di dalam Tuhan? Saudara mau teguh imanmu dalam Tuhan? Engkau tidak bisa sendirian. Kadang-kadang kau kan goyah. Kadang-kadang kau rasa benar enggak ya Tuhan benar enggak ya Tuhan katanya Tuhan itu baik? Benar enggak katanya Tuhan tidak pernah tinggalkan aku? Benar enggak katanya Tuhan menyertai aku? Saudaraku dengar baik-baik. Kalau keadaan kita baik-baik, mudah kita berkata seperti itu. Tetapi ketika badai datang, ketika persoalan datang, ketika saudaraku pergumulan yang tidak pernah selesai datang, bisa iman kita goyah. Dan pada waktu itu saudaraku, kita tidak bisa berkata, aku mau datang, aku mau cari Tuhan, aku berdoa saudaraku. Ya, kita perlu itu. Kita perlu datang kepada Tuhan, tapi jangan lupa, Tuhan juga berikan kepada kita, saudara-saudara kita yang lain, yang bisa menguatkan kita. Nah, karena itu saudaraku, ada seorang bishop namanya J.C. Ryle,
Dia memberikan satu kalimat yang baik. This is a very, very good sentence, very profound sentence. Dengar baik-baik. Dia berkata begini. First, pertama-tama, let's seek the face of God. Mari cari wajah Tuhan. Saudara sering dengar itu ya? Mari kita cari wajah Tuhan, saudaraku. Mari kita cari. Benar, dia berkata cari wajah Tuhan, nomor satu. Itu yang paling penting. Tapi setelah itu, cari wajah teman-temannya Tuhan. Siapa itu? Saudara seiman. Oke ya? Let's seek God's face, but then let's seek the face of God's friends. Cari teman-teman saudaraku, Tuhan bisa menolong kita dengan cara supernatural, tapi dia juga bisa memberkati kita lewat kehadiran saudara-saudara kita seiman. Nah, Maria, langsung saudaraku dia berangkat ke rumah Elizabeth. Nah, saudara tentu ingat ya, di mana rumah Maria? Di mana rumah Maria? Di Nazaret. Di mana rumahnya Elizabeth? Nah, tidak disebutkan, saudaraku. Yang pasti bukan di Mount Waverly. Oke, saudaraku. Dan saudaraku, rumah Elizabeth itu, perhatikan, karena Elizabeth itu istri daripada Zakaria, dan Zakaria itu melayani di rumah Tuhan, di bait Allah. Di mana bait Allah? Tempatnya? Yerusalem. Jadi, saudara, jadi rumah daripada Zakaria dan Elizabeth pasti dekat Yerusalem. Saya tidak tahu tepatnya di mana. Mungkin di Yerusalem, mungkin sedikit di luar Yerusalem, tapi pasti nggak jauh daripada Yerusalem. Dan saudara-saudara, Yerusalem itu lokasinya di mana? Di Bukit Sion. Yang disebut kota Daud, Bukit Sion. Itu sebabnya dikatakan Maria pergi ke pegunungan, naik jalannya. Dan dikatakan dia bergegas ke sana, hurried. Bahasa Indonesia pakai kata langsung, tapi sebenarnya dia bergegas. Dia tidak berlambat-lambat. Dia pengen cepat ketemu sama Elizabeth. Dan jaraknya nggak jauh, saudaraku. Tinggal beberapa rumah saja. Oh tidak, ingat saudaraku, Nazaret itu di provinsi Galilea sebelah utara. Yerusalem itu di provinsi Yudea di sebelah selatan. Di tengahnya ada provinsi tengah namanya Samaria. Jarak daripada Nazaret ke Yerusalem, saudaraku, saya tidak tahu persisnya, saya belum pernah jalan kaki tadi sana, saudaraku. Tetapi jaraknya kurang lebih sekitar 80 miles. Berarti sekitar berapa, saudaraku? 130 km. Dan, saudaraku, tidak ada mobil waktu itu, tidak ada Uber, tidak ada pesawat terbang. Dan Maria bukan dari keluarga kaya. Ada kemungkinan besar dia jalan kaki. 140 km. Berapa lama ya? Penafsir Alkitab berkata kurang lebih 3-4 hari. Saudara nggak percaya? Coba sendiri. Oke? Perjalanan yang panjang dan mendaki. Tapi dia lakukan itu sebab apa? Dia butuh seorang yang bisa kuatkan dia. Satu-satunya orang yang bisa mengerti dan bisa percaya apa yang dikatakan oleh malaikat Gabriel kepada Maria, hanya Elizabeth. Sampailah dia di sana, ayat 40, saudaraku, dan dia masuk ke rumah Zakaria, dan dia memberi salam kepada Elizabeth. Oke? Nah, sesuatu yang luar biasa, saudara-saudara. Ayat 41, mari kita baca. Ayat 41. Nah, katakan begini, dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, apa yang terjadi? Melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Bahasa Inggrisnya pakai kata leap. Leap itu, saudaraku, kata melompat tapi bukan jump. Pakai kata leap. Leap artinya melompat-lompat kegirangan. Jumping with joy. Ya, anak dalam rahim ibunya ini mendengar Maria. Langsung, saudaraku, senang sekali sampai saudaraku di dalam perut saudaraku, Elizabeth itu saya tidak bisa ceritakan bersaudara karena saya tidak pernah mengalami. Oke, saudaraku, tapi saudaraku itu sangat-sangat saudaraku bergejolak anak itu, dan Elizabeth tahu ini anaknya lagi melompat-lompat kegirangan. Lalu dikatakan, perhatikan ya, Maria kasih salam, anak di dalam perut Elizabeth langsung melompat kegirangan, dan dikatakan setelah itu Elizabeth penuh dengan Roh Kudus. Loh, kenapa? Kok tiba-tiba Roh Kudus memenuhi Elizabeth? Berarti kan, saudaraku, saya mau sampaikan saudara satu hal. Elizabeth dipenuhi Roh Kudus, karena Roh Kudus mau kasih tahu kepada dia sesuatu yang penting. Apa yang penting yang disampaikan Roh Kudus? Tunggu sebentar.
Tapi saya mau mulai saudaraku dengan ini. Bahwa waktu Maria beri salam. Dan saudaraku, kalau Maria beri salam, itu bukan seperti yang kita sering dengar ya. How are you, mate? Enggak, saudaraku ya, enggak seperti itu. Saya berapa kali saudaraku di kantor, ya ini kan jadi kebiasaan ya. Oke, kantor teman-teman, hey Daniel, how are you? Saya selalu jawab, do you really want to know? Oke, saya bilang, not really, oke, I'm good then, oke. Tapi kadang-kadang jawab juga, yes, oke, 3 cups of coffee, oke. Perlu 3 gelas kopi, karena panjang ceritanya kalau ingin benar-benar tahu. Maria bukan seperti itu, tetapi saudaraku, kata greetings, salam itu juga mengandung kata blessing. Ya, mungkin dia berkata shalom, tapi bukan hanya saya sekedar shalom, tapi benar-benar saudaraku. Karena apa? Karena saya ingat waktu Tuhan Yesus mengutus 70 muridnya di Injil Lukas pasal 10, berdua ya, berarti 35 pasang. Dia mengutus muridnya ke kota-kota, lalu dia berkata, tiap kali kamu masuk kota, pergi ke satu rumah, dan berkati rumah itu. Ucapkan berkat buat rumah itu. Nah, saudara-saudara, itu adalah kali Maria. Dan waktu itu diucapkan, saudaraku, Elisabeth dengar, tapi ternyata yang dengar bukan Elisabeth saja. Bayi di dalam kandungan Elisabeth yang sudah umur 6 bulan, ternyata dengar juga dan langsung merespon. Yang merespon pertama itu adalah bayi di dalam kandungan Elisabeth yang kita tahu siapa itu? Yohanes Pembaptis. Nah, saudara-saudara, apa yang membuat bayi di dalam kandungan Elisabeth, yaitu Yohanes Pembaptis yang masih dalam kandungan itu, yang belum bisa ngelihat luar, yang semuanya serba gelap, bisa melompat ke girang waktu dengar suara daripada Maria? Saya beritahu ya, nanti lompat ke situ, tapi saya beritahu dulu. Nanti kita akan ke situ, tapi saya kasih tahu dulu. Yohanes Pembaptis bukan di dalam perut Elisabeth, dia bukan bersorak semata-mata karena Maria, tapi karena kandungan daripada Maria. Dan itu sebabnya nanti kita akan baca, saudaraku, bahwa Elisabeth berkata, diberkatilah engkau Maria, tetapi juga diberkatilah buah kandunganmu. Artinya anak dalam kandunganmu. Pertanyaannya, bagaimana Elisabeth itu, saudaraku, bagaimana Yohanes Pembaptis itu, waktu mendengar suara daripada Maria, dia bisa langsung melompat girangan di dalam rahim daripada Elisabeth? Jawabannya, saudaraku, sangat-sangat jelas. Tidak perlu spekulasi, tidak perlu ngira-ngira. Mari kita baca, saudaraku. Dalam Injil Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-15. Waktu malaikat Gabriel bertemu dengan ayah daripada Yohanes Pembaptis, yaitu Sakaria. Oke? Kasih tahu, istrimu yang sudah lanjut usia, istrimu yang mandul itu akan melahirkan seorang anak. Dan anak itu adalah anak istimewa. Sebab apa? Baca ayat 15, saudaraku. Ia akan besar di hadapan Tuhan, ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan apa? Penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Yohanes Pembaptis dipenuhi Roh Kudus sejak dalam kandungan. Dan saudaraku, apa sih pekerjaan Roh Kudus nomor 1 itu? Pekerjaan Roh Kudus nomor 1 adalah memuliakan Yesus. Oleh sebab itu, Yohanes Pembaptis walaupun dalam rahim ibunya, dia langsung tahu janin daripada Tuhan Yesus yang sudah ada dalam perut Maria itu. Yang mungkin saudaraku masih dalam tahap yang masih sangat-sangat awal sekali. Tapi dia sudah tahu. Dan di situ dia melompat kegirangan. Sebab Yohanes Pembaptis adalah orang yang mengenal siapa Tuhan Yesus dari Roh Kudus. Saudara, berapa banyak saudara sudah dipenuhi Roh Kudus? Pertanyaannya, bukan manifestasi-manifestasi yang macam-macam. Bukan tanda-tanda yang macam-macam. Ya, ada tanda awal. Ya, saya setuju. Itu Alkitab katakan demikian. Tetapi bukti yang paling nyata, seorang yang penuh dengan Roh Kudus adalah mereka cinta sekali sama Tuhan Yesus. Dan mereka selalu bersukacita waktu mereka tahu Tuhan Yesus hadir di dalam kehidupan mereka. That is the sign of people
who are spirit-filled. Yohanes Pembaptis begitu tahu ini Yesus ada di depan pintu nih, melompat kirangan. Dan waktu saudaraku dia sudah dewasa, akhirnya Yohanes Pembaptis lahir dan dia mulai melayani. Satu kali dia bicara dengan temannya, dengan murid-muridnya. Mari kita buka di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga. Mari baca Yohanes pasal yang ketiga. Saudara siapkan ayat yang ke-29. Saya baca dulu saudaraku untuk kasih background. Oke, ayat 25, maka timbullah perselisihan antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Oke, saya tidak bahas itu, tapi saya mau ambil kata kuncinya. Ini murid-murid Yohanes. Yohanes Baptis itu punya murid. Lalu mereka datang kepada Yohanes. Siapa saudaraku yang datang kepada Yohanes? Murid-murid Yohanes. Jawab Yohanes kepada siapa? Ke murid-muridnya. Perhatikan ya, jadi ini kalimat Yohanes kepada murid-muridnya. Ayat 29, baca. Yang empunya mempelai perempuan, ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia, berdiri dekat mempelai laki-laki. Sudah pernah ke pesta pernikahan toh? Sudah tahu ada mempelai pria, di sebelahnya selalu ada orang-orang terbaik. Oke? Betul kan? Best man. Oke ya, saudaraku ya. Jadi saudaraku ini best man, Yohanes Pembaptis bilang aku ini best man. Yesus itu groom, mempelai laki-laki. Dan aku berdiri dekat mempelai laki-laki dan mendengarkannya, sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Kalimat berikutnya, ayo baca. Itulah sukacitaku. Dan sekarang sukacitaku itu penuh. Spirit-filled person. Mereka selalu bersuka cita. Kalau mereka mengalami dan mereka tahu Tuhan itu hadir, Tuhan itu dekat dengan mereka. Always enjoy. Mereka adalah orang yang peka dengan kehadiran daripada Tuhan. Nah, saudara, itu sebabnya Yohanes melompat saudaraku di dalam perut daripada Elisabeth. Sekali lagi saya ingin tanya kepada saudara-saudara. Tanyaan buat kita semua. Saudara rindu enggak terus alami kehadiran Tuhan Yesus dalam diri kita? Saudara rindu enggak? Saudara ada persekutuan dengan Tuhan? Kalau saudara punya kerinduan itu, saya beritahu, kerinduan itu enggak datang dari diri kita sendiri. Sebab kalau dari keinginan kita sendiri, kita rindu yang lain, saudara. Kita rindu makanan enak, kita rindu mobil bagus, kita rindu kerjaan bagus, kita rindu anak-anak sukses. Kerinduan akan Tuhan Yesus hanya datang dari hidup yang dipenuhi Roh Kudus. Dan itu Yohanes lompat-lompat di dalam perut Elisabeth. Dan waktu itu, saudaraku, waktu dia lompat-lompat itu, menunjukkan ini ada sesuatu yang luar biasa. Roh Kudus penuhi Elisabeth. Dan Elisabeth langsung berkata, bahkan kata exclaim itu berteriak dengan suara nyaring kepada Maria. Dia berkata, diberkatilah engkau di antara segala perempuan, dan diberkatilah anak yang ada di dalam kandunganmu. Saudara-saudara, kita harus jawab 2 pertanyaan. Dengar ya, 2 pertanyaan. Nomor 1, dari mana Elisabeth tahu kalau Maria itu sedang mengandung? Perhatikan, tidak ada WhatsApp. Maria tidak pernah WA Elisabeth, hei aku berkabari Maria Gabriel. No, tidak pernah. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan kedua, dari mana Elisabeth tahu yang dikandung oleh Maria itu adalah orang yang super istimewa, a blessed baby? 2 big questions. Dan jawabannya dia tahu. Dari mana? Dari 3 hal. Nomor 1, dari lompatan Yohanes di dalam perutnya. Elisabeth tahu ini bayi sedang rasakan sesuatu.
Bayi sedang rasakan sesuatu yang luar biasa ini di dalam Maria. Makanya begitu dia ngomong, langsung, saudaraku ya. Yang kedua, perhatikan, Elisabet dipenuhi Roh Kudus yang menyatakan kepada dia. Tapi tetap ada pertanyaan, kok Elisabet bisa tahu? Saya sih tahu, yang ketiga. Yang buat Elisabet tahu, firman Tuhan. Mari baca ya, mari baca itu. Lukas pasal 1 ayat 16-17. Ini firman disampaikan kepada Zakaria, yang saya percayakan yang disampaikan juga kepada Elisabet. Karena Elisabet saudaraku akhirnya tahu semua apa yang disampaikan oleh malaikat Gabriel kepada Zakaria tentang Yohanes Pembaptis. Dan dari deskripsi yang disampaikan oleh malaikat Gabriel kepada Zakaria tentang Yohanes Pembaptis, dikatakan demikian, ayat 16. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Ayat 17. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan. Berarti saudara-saudara, Elisabet tahu dari firman Tuhan ini bahwa Yohanes dengan Tuhan itu ada hubungan yang sangat dekat. Dari firman Tuhan ini. Karena itu waktu saudaraku Yohanes Pembaptis mulai berlompat-lompat dalam perutnya, Roh Kudus kasih tahu sama dia, ini loh, ini yang dimaksud. Ini yang dimaksud oleh apa yang Gabriel katakan kepada suamimu itu. Ini loh. Anak yang adalah Tuhan itu ada di dalam perut dari sepupumu, namanya Maria. Itu sebabnya saudara-saudara, Elisabet langsung berkata, diberkatilah engkau. Nah, sekarang kita ingin renungkan sedikit, apa artinya kalimat daripada Elisabet ini tentang Maria. Maria, diberkatilah engkau dari semua perempuan yang lain. Karena engkau dapat kasih karunia daripada Tuhan. Untuk bawa anak yang luar biasa di dalam rahimmu. Diberkatilah engkau, karena engkau diberi kasih karunia Allah untuk bawa Yesus di dalam rahimmu. Kata bless itu mengandung dua arti. Yang pertama adalah you are highly favored, engkau terima grace daripada Tuhan. Tapi kata bless yang sama dipakai oleh Tuhan Yesus di dalam khotbah di bukit. Waktu dia berkata, berbahagialah orang miskin di hadapan Allah, berbahagialah orang berduka, berbahagialah orang yang lapar dan haus kebenaran. Berbahagialah, be happy. Elisabet berkata kepada Maria, Maria, engkau orang yang sangat diberkati, engkau orang yang sangat berbahagia, karena ada Yesus di dalam dirimu. Saya mau tanya kepada saudara semua. Berapa banyak saudara hari ini merasa saudara diberkati? Tidak banyak. Berapa banyak saudara yang merasa dikutuk hari ini? Ketawa lu, saya tanya, diberkati gak angkat tangan, kutuk, ketawa. Saya mau tanya, berapa banyak saudara diberkati hari ini? Ada juga anda angkat tangan. Tapi angkat tangan saya mau tanya. Apa yang membuat saudara hari ini merasa saudara diberkati? Saya sehat. Studi saya berhasil. Nilai saya kemarin semester lalu, Harley Davidson semua. HD maksudnya. Saudara. Kerjaan saya baru dapat promosi. Saya dapat calon istri, calon suami. Saya sebentar lagi punya anak. Saya baru dapat yang bagus. Fine. Tapi Maria hari itu disebut berbahagia, bukan karena dia punya semua itu. Dia tetap gadis miskin yang sederhana. Tetapi Elisabet berkata, engkau paling bahagia. Engkau lebih berbahagia daripada ratu yang tinggal di istana yang punya semua yang mewah. Karena engkau punya yang paling mulia, yaitu Yesus dalam engkau. Saudara-saudara berapa banyak? Saudara yakin saudara punya Yesus dalam dirimu? Yakin? Saya beritahu. Apakah saudara tiap hari bisa berkata, Lord Jesus, thank you. You are in my life. I am
super blessed. Bisa? Atau saudara berkata, ya saya tahu saya punya Yesus, tapi apa artinya kalau saya belum punya ini, belum punya ini, belum punya ini, belum punya ini, belum punya ini. You don't know what having Jesus really means. Saudara-saudara, kenapa? Kita berkata kita punya Yesus, kita punya keselamatan, tapi kita tidak pernah bersuka cita. Dengar baik-baik. Karena kita tidak kenal siapa Yesus itu yang sebenarnya. Dan kita tidak kenal karena apa? Karena kita tidak mengalami benar-benar pekerjaan Roh Kudus. Kita bilang, wah Roh Kudus ini, Roh Kudus ini, Roh Kudus ini. Tapi saudaraku tetap kita tidak pernah jadi orang yang happy, joyful tiap hari. Despite the fact that we have Jesus, we haven't experienced the best work of Holy Spirit. Saudara-saudara, maukah saudara mengalami pekerjaan Roh Kudus yang menyatakan siapa Yesus itu dan membuat kita bisa bersuka cita? Kalau saudara mau, perhatikan kembali apa yang dialami Elisabeth. Yaitu apa? Dia mengalami 3 hal. 1, dia mengalami itu ya, bayi yang melompat-lompat, dia mengalami kepenuhan Roh Kudus yang beri pada dia wahyuan, tapi dia juga mengenal firman Tuhan. Berarti saudaraku apa? Berarti untuk mendapatkan pewahyuan Tuhan Yesus, kita harus mengalami dua-dua. Yang natural, ngerti firman Tuhan, belajar firman Tuhan, dan supranatural, mengalami pewahyuan Roh Kudus tentang firman Tuhan. Natural and supernatural. Kalau saudara mau sungguh-sungguh, perhatikan apa yang Paulus katakan di dalam surat 2 Korintus pasal yang keempat. Mari kita baca. 2 Korintus pasal 4, ayat keempat dan ke-6. 4 dan 6. Oke, 2 Korintus 4, ayat 4 dan 6. Mari baca sama-sama. Yaitu orang-orang tidak percaya yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Saudara, bagaimana kita bisa melihat kemuliaan Kristus yang adalah gambar Allah? Di mana? Bukan dapat penglihatan, tapi di dalam Injil. Dan di mana Injil itu ada di tangan saudara? Alkitab. Ini yang akan menunjukkan kepada kita kemuliaan Kristus. Dan waktu kita melihat sesuatu yang mulia, hati kita akan bersuka cita. Tetapi, perhatikan. Bagaimana kita bisa melihat kemuliaan Kristus dalam Injil? Kalau ada namanya cahaya, the light. Dan ayat 6, sebab Allah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang. Dan saudaraku sebenarnya Paulus ini hanya mengutip perkataan pertama yang keluar dari mulut Allah yang dicatat dalam Alkitab. Tahukah saudara kalimat itu apa? Let there be light. Jadilah terang. Dan itulah kalimat pertama yang Allah ucapkan di dalam roh kita, yang membuat kita bisa mengenal siapa Yesus. Let there be light. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita boleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Waktu saudara baca firman Tuhan, jangan lupa berdoa. Roh Kudus, singkapkan, buka mataku, terangi. Terangi, bukan terangi dengan lampu sorot ini, tapi terangi dengan kuasa-Mu. Penuhi aku. We need to be filled by the Holy Spirit. So, the Bible will reveal the face, wajah daripada Kristus yang penuh dengan kemuliaan. Saudara-saudara, itu yang dialami oleh Elisabeth. Dia melihat Kristus yang ada di dalam diri Maria. Dan saudaraku, langsung dia berkata begini, berbahagialah engkau. Berbahagialah engkau. Dan waktu saudaraku Tuhan Yesus sudah mulai melayani, satu kali dia melayani, saudara bisa baca sendiri di Injil Lukas pasal 11 ayat 27. Waktu dia lagi berkhotbah, saudaraku, orang sudah mulai mengenal dia sebagai orang yang penuh dengan kuasa. Waktu dia lagi ngajar, tiba-tiba, saudaraku, ada satu
ibu yang berkata, berbahagialah, berbahagialah ibu yang melahirkan engkau dan menyusui engkau. Dan saudara-saudara, kita semua disebut orang harus berbahagia kalau kita memiliki Yesus dalam diri kita. 2 ayat lagi selesai. Elisabeth lalu berkata kepada Maria, kenapa? Siapa aku ini sehingga ibu daripada Tuhanku mau datang kepadaku? Saudaraku, perhatikan ya, kalimat ini menunjukkan bahwa Elisabeth berkata kepada Maria, you are higher than me. Who am I? Siapa aku sehingga engkau mau datang kepadaku? Kenapa engkau mau datang kepadaku? Engkau lebih tinggi daripada aku, engkau jauh lebih tinggi daripada aku. Kenapa saudaraku Maria lebih tinggi daripada Elisabeth? Bukan soal tinggi badan. Perhatikan saudaraku, perhatikan. Maria lebih muda daripada Elisabeth, jauh lebih muda daripada Elisabeth. Jadi siapa yang sosial statusnya lebih tinggi? Jelas Elisabeth. Maria itu gadis yang sederhana, bahkan dikatakan miskin, saudaraku. Itu sebabnya waktu saudaraku Maria dan Yusuf, saudaraku sudah mendapat Yesus sudah lahir, mereka persembahkan korban ucapan syukur di bait Allah. Apa yang mereka persembahkan? Burung merpati. Itu persembahan yang paling murah, yang paling sederhana. Mereka tidak bisa persembahkan domba, mereka sangat-sangat sederhana. Elisabeth, sosial statusnya jelas lebih tinggi daripada Maria. Dia itu istri daripada imam. Tapi dia merendahkan diri, dia berkata, you are greater than me. Walaupun Elisabeth saat itu juga baru saja mengalami sesuatu yang luar biasa. Dia, saudaraku, dikenal sebagai orang mandul. Orang berkata, ya engkau istri pendeta, tapi Tuhan tidak senang sama kamu, itu sebabnya engkau mandul. Tiap hari saudaraku dia dengar kalimat seperti itu. Tapi tiba-tiba di saudaraku hari tuanya, dia tiba-tiba mengandung. Dan orang mulai berkata, wait. Ternyata engkau tidak dikutuk oleh Tuhan. Ternyata engkau diberkati Tuhan, bahkan diberkati istimewa. Dan bukan hanya itu. Malaikat Gabriel berkata kepada Sakaria, ini anakmu ini akan disukai semua orang dan dia akan menjadi besar di hadapan Tuhan. Saudaraku, Elisabeth lagi mengandung a great person. Tapi waktu Maria datang, Roh Kudus kasih tahu sama dia dan firman Tuhan saudaraku dihidupkan. Elisabeth tahu. Bayi di perutku ini is a great person, tapi bayi dari perut Maria even a greater person. Dia rendahkan diri dan berkata, Maria, you are blessed. Haleluya. Saudara-saudara, alangkah indahnya. Kalau kita semua seperti Elisabeth, dia tidak ngiri dengan Maria. Dia enggak jealous. Bahkan dia encourage Maria. Alangkah indahnya saudaraku kalau kita bisa seperti itu. Sebab apa saudaraku? Elisabeth tahu, dia dengan Maria, they both are nothing. Mereka cuma orang-orang biasa yang mengalami kemurahan Allah, mengalami mujizat daripada Tuhan. Yang dia dapatkan di dalam perutnya, yang Maria dapatkan dalam perutnya, semua adalah kemurahan Tuhan. Tidak ada perlu dibanggakan dalam dirinya, tidak perlu dibanding-bandingkan siapa yang lebih hebat. Alangkah indahnya kalau kita semua seperti itu. Dan itu sebabnya waktu Yohanes sudah besar dan dia sudah melayani, dia ditanya sama orang, kamu nih hebat banget loh pelayananmu. Kamu nih Mesias ya? Dia bilang enggak, bukan. Nanti setelah aku akan datang yang lebih besar daripada aku. Persis yang dikatakan oleh Elisabeth kepada Maria. Ayat yang terakhir saudara-saudara, ayat 45. Elisabeth berkata kepada Maria, diberkatilah dia yang percaya kepada janji Tuhan dan percaya bahwa janji Tuhan pasti akan digenapi. Dia kuatkan Maria, dia berkata, Maria jangan takut. Hari ini kita ketemu, dan hari ini kamu tahu, kalau Allah berkata engkau mengandung, engkau pasti bisa, sebab aku sudah alami. Secara manusia aku tidak mungkin. Tapi aku sekarang usia yang tua bahkan mandul. Aku ini sekarang 6 bulan, 3 bulan lagi. Anakku ini akan lahir. Engkau sekarang percaya, pegang janji Tuhan. Tuhan tidak akan gagal, tidak akan batal dengan janjinya. Dan kalimat itu sangat menguatkan Maria.
Itu sebabnya saudaraku, Maria langsung, ayat 45 saudaraku lihat, ayat 46, apa yang terjadi? Maria langsung keluar pujian buat Tuhan. Sukacita besar. Karena dia terima encouragement, terima confirmation dari Elizabeth. Saudara, alangkah indahnya kalau kita punya persekutuan seperti ini. Saudara, mungkin saudara datang dengan hati yang khawatir, dengan hati yang takut, dengan hati yang sedih dan kecewa, karena keadaanmu tidak seperti yang kau inginkan. Engkau bertanya, benarkah Tuhan masih cinta sama saya? Benarkah Tuhan masih care? Benarkah Tuhan masih menyertai saya? Lalu engkau dengar saudaramu berkata, dengar baik-baik, aku pernah mengalami seperti yang kau alami. Dan aku boleh bersaksi, Tuhan tidak tinggalkan kita walaupun keadaan kita sepertinya dalam lembah kekelaman. Saudara-saudara, the words are so powerful. Fellowship dari orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus. So powerful. Ada kekuatan, ada penghiburan, ada confirmation, ada firman Tuhan. Tidak perlu ada yang kacau, yang gelepar-gelepar, tidak harus ada yang itu, saudaraku. Tapi semua bisa merasa diberkati. Karena Roh Kudus hadir, mencelikkan mata kita untuk mengenal Yesus. Dan melahirkan kalimat-kalimat yang memberkati orang lain. That's the Spirit-filled fellowship. Tidakkah kita rindu? Kita dalam fellowship seperti itu. Kita pulang. Kita berkata, wow, aku datang dengan murung, aku datang dengan kain kabung, aku pulang dengan jubah pujian. Saudara-saudara, Tuhan bisa memberkati kita langsung secara supernatural. Tapi saya beritahu, dia akan lebih banyak memberkati kita lewat orang-orang yang di sekeliling kita. Karena itu, saudaraku, hargai rumah Tuhan. Hargai persekutuan orang-orang percaya. Karena itu juga bagian dari berkat Tuhan untuk menguatkan iman saudara dan saya. Haleluya. Dan saudara-saudara, setelah Yohanes dewasa, benar saudaraku digenapi. Dia melihat Yesus dan dia tunjukkan kepada murid-muridnya. Lihat, itu anak domba, Allah yang menghapus dosa dunia. Dia bicara saudaraku tentang keselamatan dalam Yesus. Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus, dua orang dipakai menjadi bagian rencana keselamatan Allah yang luar biasa. Tetapi ingat, dua orang ini bisa hadir di dunia karena ada dua wanita yang sederhana, yang tidak punya nama yang hebat, tidak punya kemampuan yang hebat, tapi mereka menyediakan diri mereka untuk mengalami karunia Allah, dipakai oleh Tuhan. Saudara, mungkin kita tidak dipakai untuk KKR menangkan puluhan ribu jemaat. Oh, saudaraku, mengalami karunia kesembuhan. Tapi saudara, saya bisa dipakai di dalam hal-hal yang lain. Yang saya percaya Tuhan sedang menjalankan maksud dan rencananya untuk keselamatan bagi banyak orang. Tinggal kita mau memberikan diri kita berkata, Lord, here I am. I am your servant. Lalu kita mencari Tuhan. Lalu kita mengenal Tuhan lebih lagi. Dan di situ kita mendapatkan rencana Allah dalam kehidupan kita. Yang paling terakhir yang saya sampaikan kepada saudara. Saya ingin kembali, saudaraku. Yohanes Pembaptis di dalam perut daripada Elizabeth. Merasakan kehadiran Yesus yang masih ada di perut daripada Maria. Sudah melompat kegirangan. Saya tidak tahu, saudaraku, pada waktu Tuhan Yesus dalam bentuk janin yang seperti apa, saya tidak tahu. Tapi masih very, very early. Melihat Yesus dalam kandungan sudah luar biasa sukacitanya. Tahukah saudara? Please listen to me. Hari ini, kita tidak melihat Yesus dalam kandungan. Kita melihat Yesus sudah datang ke dunia ini, sudah mati untuk kita di atas kayu salib, dan sudah bangkit untuk keselamatan kita. Tidakkah sukacita kita harusnya lebih besar daripada sukacita Yohanes Pembaptis? But one thing we need to know, we can only have the joy in Christ, the joy for Christ,
if we seek Him naturally and experience supernatural power from Holy Spirit. Kita hanya bisa, saudara, mengalami sukacita karena Kristus. Kalau kita lakukan terus, kita mencari di dalam firman Tuhan ini, wajah Kristus, Roh Kudus bekerja. Kita temukan Kristus, hati kita berkata, Lord, you are wonderful. Maka saudara, tahun 2024, kita alami sukacita karena Kristus. Lalu setiap hari kita bisa berkata, I am blessed, I am blessed. Bahkan waktu kita sakit, waktu keadaan kita terpuruk, waktu saudaraku persoalan datang, kita tetap berkata, I am blessed because I have Jesus in me. And this is the story of Christmas. Di mana seorang berkata, you are blessed because you are Jesus. Mereka saling menguatkan satu dengan yang lain. Pujian buat Tuhan. Haleluya. Mari bangkit berdiri sama-sama. Saya mau berdoa buat saudara. Aku sudah dengar firman Tuhan hari ini. Kalau banyak saudara yang mau berkata kepada Tuhan, sungguh-sungguh, perhatikan. Saya tidak bikin altar call hari ini. Tapi saya mau berdoa buat saudara. Banyak saudara yang hari ini. Tuhan, aku rindu. Aku rindu mengenal Engkau lebih lagi. Aku mau cari Engkau. Tolong aku. Aku mau banyak ambil waktu untuk baca firman-Mu. Bukan supaya aku lebih pintar dari orang lain. Supaya aku bisa pamerkan, aku hafal ayat-Mu. Tapi supaya aku menemukan Engkau. Dan di dalam menemukan Engkau, aku dapatkan sukacita yang terbesar. Banyak saudara-saudara mau. Angkat tangan saudara, saya mau berdoa buat saudara. Dan saya mau berdoa ketika saudara baca Alkitab, saudara sungguh-sungguh belajar Alkitab. Roh Kudus bekerja, terang itu datang. We can see the glory of Christ in His Word. Haleluya. Bapa dalam surga, setiap yang terangkat, setiap tangan terangkat, jamah hati mereka saat ini. Kau mulai bekerja saat ini. Bawa, beri kerinduan, lapar dan haus akan Engkau. Supaya mereka tidak berhenti Tuhan. Jadi orang Kristen yang sekedar rutinitas dari waktu ke waktu. Tapi kami boleh mengalami perjumpaan dengan Kristus yang nyata. Pikiran kami boleh dibukakan. Hati dan roh kami boleh mengenal pribadi-Mu. Kemuliaan-Mu. Dan kami boleh mendapatkan sukacita yang tidak bisa kami dapatkan dalam dunia ini. Tolong Tuhan. Namanya berdoa biar tahun 2024 jadi tahun di mana kami mengenal Engkau lebih lagi. Mengenal Engkau lebih lagi dan mendapatkan kemuliaan-Mu dan sukacita dalam Engkau. Haleluya.